Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan teknis tentang mesin CNC foam atau mesin CNC styrofoam. Penjelasan yang pertama adalah sumbu gerak pada mesin CNC foam. Pada mesin CNC foam atau mesin CNC styrofoam terdapat dua sumbu gerak, yaitu sumbu gerak X dan sumbu gerak Y, atau biasa disebut dengan aksis X dan aksis Y. Sumbu gerak yang pertama adalah sumbu gerak X atau aksis X. Sumbu gerak X atau aksis X akan menggerakkan mesin ke arah kanan atau ke arah kiri, di mana X positif akan menggerakkan mesin ke arah kanan dan X negatif akan menggerakkan mesin ke arah kiri. X positif ke kanan dan X negatif ke kiri. X plus ke kanan dan X minus ke kiri. Sumbu gerak yang kedua adalah sumbu Y atau aksis Y. Sumbu gerak Y atau aksis Y akan menggerakkan mesin ke arah bawah atau ke arah atas, di mana Y positif akan menggerakkan mesin ke arah bawah, Y positif ke bawah, dan Y negatif akan menggerakkan mesin ke arah atas. Y positif ke bawah dan Y negatif ke atas. Y plus ke bawah dan Y minus ke atas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar anak panah yang menunjukkan arah gerak dari mesin CNC styrofoam, di mana untuk arah geraknya bisa dilihat sesuai dengan gambar anak panah yang terdapat pada video ini. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari sumbu gerak pada mesin CNC foam atau mesin CNC styrofoam. Penjelasan yang berikutnya adalah bagian box controller. Pada bagian box controller ini terdapat beberapa tombol dan indikator yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian yang pertama adalah bagian tombol emergency. Tombol emergency ini berfungsi untuk menghentikan gerak mesin CNC apabila terdapat kesalahan atau terdapat masalah yang tidak diinginkan. Untuk mengaktifkan tombol emergency, caranya cukup ditekan, maka mesin CNC akan berhenti bergerak pada kondisi terakhir. Dan bila tombol emergency masih aktif, maka mesin CNC tidak akan bisa digerakkan sampai keadaan emergency selesai. Cara untuk menonaktifkan tombol emergency ini cukup kita putar ke arah kanan. Jadi untuk mengaktifkan ini kita tekan, dan untuk melepas kondisi emergency ini kita putar ke kanan. Setelah kondisi emergency selesai, CNC cukup di reset, maka mesin dapat digerakkan kembali. Bagian yang kedua adalah tombol power untuk
kawat pemanas atau kawat potong. Tombol power ini digunakan untuk mengaktifkan tegangan yang akan mensuplai kawat pemotong atau kawat potong yang akan digunakan untuk memotong styrofoam. Bagian yang selanjutnya adalah indikator tegangan. Indikator tegangan ini menunjukkan seberapa besar voltase tegangan yang disuplai pada kawat pemotong. Besarnya tegangan harus disesuaikan dengan jenis kawat potong yang digunakan serta berapa nilai AWG dan panjang dari kawat potong. Ini nanti ada hitungannya untuk tegangan dari kawat potong. Lalu yang selanjutnya adalah potensiometer untuk mengatur tegangan dari kawat potong. Untuk menaikkan tegangan ini kita putar ke kanan, dan untuk menurunkan tegangan ini kita putar ke kiri. Untuk besarnya nilai ketegangan ini nanti disesuaikan dengan jenis kawat potong serta nilai AWG dan panjang kawat potong yang digunakan. Berikut tadi adalah penjelasan dari box controller pada mesin CNC styrofoam. Penjelasan yang berikutnya adalah bagian kawat potong dari mesin CNC styrofoam. Ini adalah bagian kawat potong yang akan digunakan untuk memotong bahan styrofoam pada mesin CNC styrofoam. Kawat potong yang digunakan adalah jenis kawat nikrom, di mana pada mesin ini, pada kawat yang saya gunakan ini adalah jenis kawat nikrom wire dengan nilai AWG 24. Untuk kawat potong ini nantinya akan disuplai dengan menggunakan tegangan yang disesuaikan dengan panjang dan juga nilai AWG yang dimiliki atau nilai AWG dari kawat potong yang digunakan. Jadi untuk menentukan tegangan dari kawat potong ini harus kita ukur panjang kawat potong dan juga nilai AWG yang digunakan. Yang selanjutnya dari panjang dan nilai AWG nanti akan kita hitung dengan menggunakan kalkulator nikrom wire untuk mendapatkan suhu potong yang sesuai. Untuk penjelasan yang berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang kawat potong pada mesin CNC styrofoam. Oke, yang pertama kita sediakan dulu kawat potongnya, lalu kita ambil per untuk tensioner dari kawat potong untuk menarik kawat potong. Setelah itu kita buat simpul lilitan seperti ini. Simpul lilitan seperti ini untuk kita pasangkan dengan per atau tensioner agar bisa terkait antara tali dengan per tensioner seperti ini. Setelah selesai membuat simpul dan sudah terpasang pada per seperti ini, selanjutnya kita pasangkan per ke area pemasangan per tensioner di sebelah sini. Ini kita pasangkan pernya yang ujung yang satunya.
ujung per yang satu dapat kawat potong, dan ujung per yang satunya lagi ini kita pasangkan dengan menggunakan baut. Dengan menggunakan baut kita masukkan seperti ini, lalu dipasang di bagian pemasangan tensioner. Kita pasangkan bautnya. Seandainya kawatnya terlepas, ini kita kaitkan kembali. Setelah per tensioner terpasang dan kawat potong sudah dikaitkan, ini kita lewatkan ke roll bearing seperti ini, ke atas dulu, lalu ke bawah, lalu ini kita tarik ke sebelah sampingnya. Jadi jalurnya ke atas, jalurnya kita pasang tensioner dari sini. Untuk ujung per yang satu kita pasangkan baut, lalu pada ujung per yang satunya ini kita dapatkan kawat potong, kita talikan dengan kawat potong, lalu kita lewatkan ke bagian atas roll bearing, lalu ke bawah, lalu menyeberang ke samping ke arah sebaliknya, ke arah sini, ini ke bawah, ke arah bawah, lewat bawah roll, lalu ke atas, lewat bawah bearing roll, lalu ke atas, lalu selanjutnya kita tarik kawat potong dengan menggunakan tang. Kita tarik kawat potong dengan menggunakan tang, lalu kita lilitkan di sini. Di sini ada baut dan ring pengencang. Ini kita tarik. Nah, untuk memudahkan penarikan ini bisa dirolkan dulu dengan tangnya. Lalu ini kita tarik sampai ke ketegangan tertentu. Lalu kita putarkan ke baut. Nah, setelah diputarkan dan ketegangannya sudah cukup, ini tinggal kita putar bautnya. Ini tinggal diputar bautnya. Baut pengencang ini tinggal diputar. Dikencangkan, tinggal kita kencangkan dengan menggunakan kunci. Oke. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya tinggal kita seimbangkan posisi dari aksis Y. Jika posisi aksis Y antara kanan dan kiri tidak seimbang, ini tinggal kita dorong ke atas sampai mentok. Maka posisi aksis Y yang satu dengan yang satunya akan sama, sehingga posisi kawat ini horizontal atau sejajar. Ini tinggal seandainya melenceng atau ketinggiannya berbeda antara Y yang satu dengan Y yang lainnya, ini tinggal kita dorong ke atas sampai mentok kedua-duanya, sehingga posisi kawat potong pada posisi horizontal. Jika sudah mentok, jangan kita ubah, jangan kita gerakkan dengan menggunakan tangan, tapi kita gerakkan dengan menggunakan komputer agar gerakannya sama. Itu tadi cara memasang kawat potong dari mesin CNC styrofoam.